Hentikan semua itu, Nania sialan. Kamu tidak berhak, karena itu semua adalah milikku. Pokik Arita yang tentu saja tidak diindahkan baik Nania, Raya, Tejo, juga Nino. Bahkan para tetangga pun sama sekali tidak ada yang membantu. Nania dan Raya hanya menonton pertunjukan seru itu sembari mengunyah permen karet. Ya, selain Raya, ternyata Nania juga ikut-ikutan mengunyah permen karet karena ternyata dia ketagihan. Ternyata enak ya mengunyah permen karet sambil menyaksikan pertunjukan seru begini. Seluruh Nania kepada Raya. Enak dong, mama sih telat taunya. Tapi hati-hati, ntar tuh gigi copot lagi. Kan gak lucu kalau ada berita nanti begini misalnya. Diberitakan ada seorang nenek yang copot giginya karena terlalu asik mengunyah permen karet saat sedang menonton rumah pesannya dihancurkan. Ucap Raya yang dibalas toyoran di kepala Raya oleh Nania. Enak aja kalau ngomong. Nini begini nih, gigi masih ori tahu. Sekate-kate kalau cuap. Hihihi. Ya habis, mama suka banget ikut-ikutan gaya Raya. Raya masih muda, sedang mama sudah tuwir. Ucap Raya cekikikan. Kini, suara cekikikan itu berubah menjadi kesakitan akibat telinganya dijewer oleh Nania. Ayo, berani ngeledekin mama lagi. Tuh, telinga putus nanti dua-duanya. Ampun Gusti Kanjeng Ratu, maafkan kesalahan saya. Seluruh Raya sembari kedua tangannya mengatup seolah-olah tengah memberi penghormatan pada sang ratu. Udah canda mulu dari tadi. Tuh, lihat si lampir sampai guling-guling di tanah. Udah kayak ikan sapu-sapu. Ucap Nania yang melihat kondisi Arita yang semakin mengenaskan. Hahaha, biarin aja mah, biar kinclong rumahnya, karena disapu-sapu sama dia. Raya dan Nania pun tergerak bersama. Maaf Bu, ini semua perabotan sudah dikeluarkan dan sudah dinaikkan ke dalam truk itu. Ucap Nino pada Nania sembari menunjuk satu buah truk besar yang sudah standby di sana. Bagus, segera instruksikan sopir alat beratnya buat hancurin ini rumah. Tita Nania pada Nino. Baik Bu, saya laksanakan. Nino kembali melakukan perintah dari Nania. Sementara itu Arita yang melihat alat berat sudah datang semakin histeris. Tentu saja dia ketakutan dan kebingungan. Kalau rumah itu dihancurkan, maka dirinya tidak lagi punya tempat tinggal. Di saat Nania dan Raya juga beberapa para tetangga yang berada di dekat mereka sudah menyingkir, karena alat berat sudah mau menjalankan tugasnya, tapi tidak dengan Arita. Justru Arita berlari ke depan alat berat itu, tentu saja untuk menghentikan sang sopir, agar tidak merobohkan rumahnya. Jangan pernah sentuh rumahku, atau kalian akan berhadapan denganku. Langkahi dulu mayatku. Pokik Arita lagi, sembari merentangkan tangannya. Nania memberikan kode pada Nino dan Tejo. Mereka mengerti dan kemudian mendekati Arita, lantas menarik tangan dan tubuh Arita yang menghalangi pergerakan bulldozer itu. Tidak, jangan hancurkan rumahku. Kalian semua kejam, kalian jahat, dasar manusia laknat. Histeris Arita. Namun, lagi-lagi tidak ada yang berani membantu Arita, karena para tetangga itu tahu, jika mereka berada di posisi Raya dan Nania, mereka pasti juga akan melakukan hal yang serupa dengan Nania dan Raya. Bruk, bruk, bruk. Satu persatu material yang bersatu, yang terlihat kokoh berdiri tegak di tanah milik Arita, ini sudah hancur. Mulai dari atap rumah hingga dinding rumah pun tak luput dari amukan bulldozer itu.
para tetangga. Ada juga yang memvideokan aksi Raya dan Nania karena merasa itu adalah pertunjukan seru dan juga langka. Arita mengepalkan erat tangannya. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Secepat kilat Arita melepaskan diri saat Nino dan Tejo lengah. Arita merangsak maju dan mendekat ke arah Raya juga Nania. Hingga sepersekian detik, Arita menyerang Nania secara membabi buta. Dasar wanita sialan, menyesal aku menjadikanmu sahabat. Anjing, bangsat. Rasakan ini, rasakan ini. Tarik Arita pada rambut Nania yang membuat Nania meringis karena merasakan sensasi perih dan panas di kulit kepalanya. Raya yang akan membantu sang mama dihentikan oleh pergerakan tangan Nania. Raya menghentikan langkahnya karena ia yakin sang mama pasti bisa mengatasinya. Biarpun sudah berumur, tenaga Nania juga terbilang besar. Jika hanya melawan wanita tua seperti Arita, Arita bukan lawan yang sebanding dengan Nania. Bruk. Tiba-tiba saja Nania menendang perut Arita hingga membuatnya terpental beberapa senti dari tubuh Nania. Nania lantas merapikan rambutnya yang sudah berantakan akibat perbuatan Arita. Ada beberapa helai rambut yang rontok karena ditarik paksa oleh Arita. Namun hal itu bukan hal yang berat bagi Nania. Nania berjalan mendekati Arita dan sedetik kemudian Nania menampar keras wajah Arita hingga membuatnya kembali terjatuh ke samping. Salah satu sudut bibir yang terkena tamparan itu mengeluarkan darah. Nania kembali menarik rambut Arita hingga membuatnya mendongak ke belakang. Itu adalah balasan yang pantas untukmu. Jangan merasa jadi korban, karena aku hanya mengambil apa yang sudah seharusnya menjadi milikku juga anakku. Ucap Nania penuh penekanan pada Arita, dan ludah tepat mengenai wajah Arita. Kau sungguh tega, Nania. Sungguh, aku tidak menyangka kau akan setega ini. Tidakkah kau kasihan melihatku yang tidak punya rumah setelah ini? Tiba Arita yang kini sudah berderai air mata. Sungguh Nania muak dengan drama yang Arita buat. Entah kemana kesombongan-kesombongannya itu yang sejak kemarin Arita perlihatkan pada Nania juga Raya. Tidak usah playing victim, Arita. Bukankah kemarin aku sudah menawarkanmu hal yang tidak membuatmu rugi? Aku sudah memintamu dengan baik untuk menjual rumah ini dan hasilnya berikan aku uang sesuai jumlah material yang aku keluarkan untuk membangun rumah ini. Tapi apa? Justru kamu dengan pengahnya menantangku, seolah-olah kamu ingin menunjukkan jika hidupmu dan dirimu itu jauh lebih hebat daripadaku. Bukan begitu, Arita? Jika sudah begini, silahkan menikmati hasil dari kesombonganmu itu, Arita. Atau jika kau tidak terima, silahkan laporkan, karena aku tidak takut sedikit pun. Aku mengambil hakku dan juga putriku. Nania bangun dan beranjak mendekati Raya. Raya yang melihat sang mama lantas memeriksa tubuh Nania dan memastikannya bahwa Nania baik-baik saja. Mama tidak apa-apa? Tanya Raya. Seperti yang kamu lihat, mama kan jagoan. Kalau begini saja sih kecil. Seluruh Nania sembari tersenyum pada Raya. Ia menyembunyikan rasa perih di kepalanya karena tidak mau membuat sang anak khawatir. Begitulah cinta kasih ibu pada anak. Meski sang anak sudah berumah tangga dan sudah berusia dewasa, tidak bisa menghilangkan rasa kasih dan sayangnya pada anak, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Syukurlah kalau mama baik-baik saja. Kita pulang aja yuk, Ma. Lihatlah, makin ramai orang yang ada di sini. Ucap Raya yang sebenarnya tidak ingin ada lagi pertengkaran di antara mereka. Raya benar-benar khawatir terhadap sang mama. Meskipun Raya sendiri yakin
kalau sang mama bisa melindungi dirinya. Kamu yakin mau pulang sekarang? Kamu gak mau melihat rumah ini rata dengan tanah terlebih dahulu? Kamu gak mau monster itu menuduh lantakan bangunan ini agar rata dengan tanah, Raya? Dengan cepat, Raya menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita pulang sekarang, ucap Nania yang disambut senyum merekah di bibirnya. Sesaat Nania menolehkan kepala ke arah mantan sahabatnya itu yang ternyata saat ini sedang duduk bersimpuh. Menyaksikan monster itu meruntuhkan bangunan besar di hadapannya dengan derai air mata yang begitu derasnya. Bahkan suara isakan terdengar dengan jelas menelusup kedua dendang telinganya. Sangat lirih, tapi terdengar begitu memilukan. Tentu akan membuat siapapun yang mendengarkan akan merasa kasihan. Akan tetapi, tidak dengan orang-orang yang telah tahu tabiat perempuan bernama Arita. Raya meraih tangan sang mama, mencoba menariknya untuk mengikuti langkahnya. Akan tetapi, tak ada pergerakan sama sekali. Raya menolehkan kepala. Ia melihat sang mama sedang menatap Arita. "Ma, ayo," ucap Raya, yang tentu saja membuat tubuh Arita sedikit tersentuh kaget. "Bentar." Raya pun melepaskan pegangan tangannya saat sang mama berusaha menariknya. Sedikit memicing kedua netra Raya saat melihat tangan Nania sedang merogoh tas yang menggantung di lengannya. Nania mengeluarkan lembaran uang merah dengan nominal 2 juta. Bergegas Nania memberikan uang itu dengan cara yang terbilang sedikit kasar. Nania menghamburkan lembaran uang merah itu di atas kedua paha Arita yang saat ini sedang duduk bersimpuh. "Ini, aku berikan sedikit uang untuk kamu cari kontrakan. Lihatlah Arita, bahkan di saat hati ini sudah kau buat kecewa sedemikian rupa, aku masih memiliki sedikit rasa belas kasihan padamu." Air mata itu terus mengucur dan akhirnya berjatuhan di lembaran uang-uang yang baru saja diberikan oleh Nania. Arita mendongakkan kepalanya, lalu bangkit dari persimpuhannya setelah menggenggam uang senilai 2 juta rupiah itu. Saat ini pandangan mereka sejajar. Dua pasang manik hitam itu saling tatap dengan sorot mata yang begitu tajam. "Aku tak membutuhkan uang darimu, Nania." Arita melemparkan uang yang ada di genggamannya tepat di wajah Nania. Raya pun segera melangkah. Akan tetapi Nania segera menahan tubuh Raya agar tak mendekati Arita. Nania tersenyum sinis. "Sedang dalam keadaan seperti ini pun, kau masih menunjukkan kesombonganmu, Arita." Dada Arita bergerak naik turun seiring deru nafas yang semakin memburu akibat gemuruh di dalam dada yang semakin terasa membuncah dan siap diledakkan untuk kesekian kalinya. "Jika kamu masih memiliki sedikit saja kepintaran, kau bisa menjual tanah ini. Jika kau ingin membebaskan anak-anak kesayanganmu itu, bebaskan sendiri. Aku dan Raya sudah tidak ingin memperpanjang kasus ini," ucap Nania. Nania menghela nafas dalam-dalam, lalu kembali berkata, "Setelah ini, sudah tidak ada lagi urusan di antara kita. Jadi, jangan pernah mencari Raya, apalagi berharap masih bisa membodohinya. Kau mengerti?" Nania pun mengedarkan pandangan ke arah warga yang saat ini sedang menyaksikan pertengkarannya. "Untuk kalian yang butuh sedikit uang, silahkan kalian ambil uang ini. Arita tidak membutuhkannya, jadi aku berikan untuk kalian," seru Nania yang disambut suara sorak-sorai oleh mereka. Setelah selesai berbicara dengan cepat, Nania menarik tangan Raya,
Bergegas sepasang ibu dan anak itu melangkah menuju ke arah mobil yang terparkir dengan meninggalkan uang yang masih dalam keadaan berceceran. Para warga pun langsung berlari ke arah di mana uang-uang itu berada. "Berhenti, jangan ambil uangku!" teriak Arita saat para warga mulai memunguti lembaran-lembaran uang yang tercecer itu. Mereka pun tak memperdulikan teriakan Arita. Mengambil ceceran uang itu lebih menarik daripada sekadar seruan perempuan parubaya itu. "Berhenti kalian! Berhenti!" Kali ini Arita berteriak dengan suara jauh lebih kencang. Gerombolan orang itu sudah berdiri tegap. Mereka saling pandang sembari bibir yang tersenyum merekah saat di tangan mereka ada uang pecahan 100.000. "Kembalikan uang itu padaku, itu milikku!" seru Arita dengan nada penuh rasa geram. "Ogah banget, orang tadi mamanya Raya bilang kalau uang itu buat kami." "Iya, tadi kan katanya nggak mau, kenapa sekarang diminta?" "Iya, nggak tahu, malu banget." "Stop kalian, hentikan omong kosong kalian. Berikan uang itu atau aku sumpahin kalian kena penyakit setelah memakan uang itu," teriak Arita. Huh, huh, sok-sokan nolak, padahal juga mau. Celutukan itu langsung disambut suara tawa yang keluar dari mereka. "Ini, ambil sendiri." Salah satu orang menjatuhkan kembali selembar uang yang baru saja ia dapatkan, lalu diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Gerombolan itu pun terurai, hingga akhirnya Raya dan Nania pun bisa melihat Arita yang sedang memunguti ceceran uang itu satu persatu. "Lihatlah ibu mertuamu itu, tadi sok-sokan gak butuh, ternyata diambil juga," celetuk Nania sembari mengamati pergerakan Arita. Raya pun menghembuskan napas berat. "Kenapa mama masih juga kasih uang ibu? Mama masih sedikit memiliki rasa kasihan Raya. Mau tinggal di mana dia? Tetangga pun belum tentu sudi memberikan tumpangan." "Iya, mama benar." Setelah puas mengamati Arita, Nania pun bergegas memutar kunci mobil. Hingga sepersekian detik kemudian, suara deru mesin mulai terdengar. Kendaraan roda 4 itu melaju pelan, hingga akhirnya melesat membelah aspal hitam. Setelah selesai mengambil uang yang diberikan oleh mantan sahabatnya itu, bergegas Arita melangkah mengambil ponsel miliknya. Arita pun berniat ingin melaporkan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh besannya itu pada pengacara. Arita ingin membahas hal itu pada sang pengacaranya. Barangkali hal ini bisa membawa Raya dan Arita mendekam di balik jeruji besi. Dengan tangan yang bergetar, jemari Arita pun mulai menari-nari di atas benda pipi miliknya. Tangan perempuan itu membuka aplikasi berlogo telepon dan berwarna hijau. Bergegas ia menekan menu panggil. Pada nomor yang di ponsel itu diberikan nama Pak Hans. Berdering. Panggilan itu tersambung, akan tetapi sang empunya belum mengangkatnya. Arita bernafas kasar saat panggilan itu mati dengan sendirinya. Tak putus asa, Arita melakukan panggilan lagi. Berdering. Akan tetapi, setelah dering ketiga, panggilan itu dimatikan oleh sang pengacara yang ia sewa. Arita masih berpikir positif. Ia menepis semua praduga buruk yang saat ini berkelebatan di dalam pikirannya. Arita menghubungi kembali nomor sang pengacara. Akan tetapi, hal yang sama terulang lagi. Arita pun terus mencoba. Akan tetapi, tangan Arita semakin dibuat gemetar saat sambungan telepon itu tak tersambung. Arita berteriak histeris sembari mengepalkan kedua telapak tangannya.
Aku harus ke rumah Weni. Lirih Arita setelah sedikit berhasil menenangkan gejolak batinnya. Bergegas Arita pun membawa tas miliknya yang berisi sisa uang pembayaran uang muka sewa pengacara senilai 2 juta dan ditambah uang pemberian dari Nania 2 juta. Arita menghentikan laju taksi. Bergegas ia masuk ke dalam mobil taksi. Setelah taksi itu berhenti, Arita pun menyebutkan salah satu alamat yang ditinggali oleh rekannya yang mengenalkan dirinya pada sang pengacara. Ya, Weni namanya. Perempuan yang masih terbilang muda, yang merupakan ketua arisan para ibu-ibu yang mengaku sosialita. Tak bisa dipungkiri, di sepanjang perjalanan, pikiran Arita terus merasa tak tenang. Sebab di sepanjang perjalanan itu, Arita terus berusaha menghubungi nomor sang pengacara. Akan tetapi, jangankan panggilan itu diangkat, tersambung saja tidak. Arita mencoba mengirimkan pesan untuk sang pengacara. Selamat siang Pak Hans, apa kita bisa bertemu sekarang? Begitulah bunyi pesan yang dikirimkan oleh Arita. Akan tetapi, hal mengecewakan terulang kembali. Pesan itu hanya centang satu berwarna abu-abu. Bahkan, kali ini nomor tersebut sudah tidak memiliki foto profil. Ya, nomor milik Arita sudah diblokir oleh sang pengacara gadungan itu. Belasan menit kemudian, taksi yang ditumpangi oleh Arita pun berhenti di depan pintu gerbang berwarna hitam. Bergegas Arita meraih pintu mobil setelah membayar taksi yang ia tumpangi. Tubuh Arita menyelinap keluar, dan mobil taksi pun melaju kembali. Arita melangkah sembari memasukkan ponselnya ke dalam tas yang menggantung di lengannya itu. Hingga akhirnya, langkah Arita terhenti sejenak saat melihat sebuah kertas karton berukuran besar tertempel di pintu gerbang yang bertuliskan "Rumah dikontrakan". Melihat sebuah tulisan itu, tak ada sama sekali pikiran buruk yang bergelayut. Arita pun melanjutkan langkahnya, hingga kurang 3 langkah lagi sampai tiba-tiba terdengar suara gesekan antara besi dan roda gerbang itu saling bergesekan. Saat pintu berwarna hitam dan menjulang itu terbuka, tak berselang lama, terlihatlah sosok perempuan bergamis coklat dengan jilbab lebar keluar dari sana. "Ada yang bisa dibantu?" tanya ibu itu. "Saya mau bertemu dengan Mbak Weni. Apa Mbak Weninya di rumah?" "Mbak Weninya sudah tidak tinggal di sini, Bu," jawab ibu itu. Dan sampai detik ini, Arita masih berpikir dengan positif. "Terus Mbak Weninya tinggal di rumahnya yang lain, makanya rumah itu dikontrakan, begitukah?" tanya Arita. "Bukan, Bu, rumah ini milik saya, bukan milik Mbak Weni. Kalau Mbak Weni itu..." "Loh, rumah ini bukannya milik Mbak Weni?" Arita memotong ucapan ibu itu. Perempuan berjilbab lebar itu menggeleng sembari tersenyum. "Mbak Weni hanya mengontrak di sini, Bu." Tak bisa berkata-kata Arita pada akhirnya. "Terus Mbak Weni sekarang tinggal di mana, Bu? Apa Ibu tahu?" "Maaf, Bu, saya kurang tahu. Sebab kemarin Mbak Weni berpamitan akan ikut suaminya ke luar pulau. Itu sebabnya sewa rumahnya tidak diperpanjang." Seketika jantung Arita seperti berhenti berdetak. "Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu." Tanpa menunggu jawaban dari Arita, ibu-ibu pemilik rumah itu pun langsung melenggang pergi setelah menutup dan mengunci pintu gerbang itu. Kali ini Arita dalam keadaan benar-benar semakin hancur. Bergetar kedua kaki Arita saat mendengar kalimat itu. Tubuh Arita akhirnya luruh. Sungguh otot-otot dan tulang kaki itu terasa begitu lunglai. Bahkan menopang tubuhnya sendiri pun sudah tak mampu. Tubuh itu luruh, duduk bersimpuh di atas susunan paving.
Kedua netra itu berkaca-kaca. Seiring air mata yang mulai menggenang di kedua pelupuk mata, dada Arita terasa begitu sesak, seperti ada sebuah bongkahan batu yang menindih tepat di atas dada miliknya. Bahkan kali ini Arita ingin sekali berteriak, akan tetapi lidah itu terasa keluh. Suara itu serasa berhenti di tenggorokan. Sungguh, saat ini Arita benar-benar ingin berteriak sekuat-kuatnya. Akan tetapi, ia sudah seperti tak ada tenaga sama sekali. Arita hanya mampu menggerakkan tangannya untuk membekap mulutnya yang saat ini bergetar. Rasanya dunia Arita saat ini benar-benar runtuh. Hancur sudah segenap harapan dan impian itu. Arita berkali-kali menghela nafas dalam-dalam, dan ia keluarkan secara kasar. Arita melakukan hal itu berkali-kali, hingga setelah kesekian kalinya, rongga dada miliknya terasa sedikit lega, hingga membuat dirinya mampu sedikit bernapas lega. Arita kembali merogoh tas miliknya, membuka aplikasi WhatsApp, dan mencoba mencari nomor milik Weni. Hal yang sama terjadi. Nomor bernama Weni yang sebelumnya terpampang dengan jelas, sebuah foto profil seorang perempuan berparas cantik, kini sudah tak terlihat lagi. Arita meremas ponsel miliknya. Uang muka sebesar 30 juta itu hilang, dibawa kabur oleh sang pengacara. Dan uang arisan sebesar 20 juta pun telah dibawa kabur oleh ketua arisannya. Arita benar-benar seperti mendapatkan pukulan bertubi-tubi kali ini. Arita benar-benar putus asa. Ia masukkan benda pipi itu ke tempat semula. Perempuan itu kalut. Perempuan itu bingung dengan apa yang selanjutnya ia lakukan dengan keadaan yang seperti ini. Kali ini Arita sudah tak memiliki apa-apa. Jangankan harta melimpah yang sempat dijanjikan oleh sang pengacara, sekadar rumah untuk berteduh pun ia tak memiliki. Apa yang bisa ia banggakan kali ini? Tak ada. Akan tetapi, bukan Arita namanya kalau sadar begitu saja. Dalam sudut hati itu, Arita terus saja menyalahkan Raya, mantan sahabatnya, dan juga menyalahkan Nora sebagai penyebab segalanya. Andai dan andai. Andai dulu Arita menolak persyaratan yang diajukan oleh David, pasti rumah tangga anaknya saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Andai semua masih berjalan baik-baik saja, saat ini Arita masih hidup dalam limpahan harta, memiliki seorang menantu dari keluarga kaya, dan memiliki sifat yang begitu baik. Akan tetapi, semua hanya bisa menjadi angan-angan belaka. Ibarat kata, sebuah bangunan yang sudah Arita bangun sedemikian rupa hingga terkesan sempurna, kali ini telah hancur karena diterpa oleh badai dengan begitu dahsyatnya. Sama seperti rumah milik Arita yang sudah hancur luluh lantah. Arita meraup udara dalam-dalam. Perempuan itu mencoba bangkit dari tempat duduknya. Arita berjalan dengan gontai. Kali ini, perempuan itu berjalan di tepi menyusuri jalanan berpaving dengan sorot mata kosong dan air mata yang terus menganak sungai. Hari ini, Arita hancur. Bersambung.